itu jembatannya bidadari gitu Oh, ya. iya. Padahal kalau dalam fenomena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, selamat datang di Visipod, Fisika Podcast. Bersama saya Rahma Alia Sumediana dari Program Studi Pendidikan Fisika FK Pahamka yang akan menjadi host untuk episode kedua ini. Di episode kedua ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik banget sih sebenarnya ya, yaitu membaca fenomena alam lewat kacamata fisika. Nah, kira-kira tuh seperti apa sih kalau misalkan kita ngobrolin fenomena alam ini lewat kacamata fisika gitu ya? Serunya tuh kayak gimana? Apakah terasa boring atau apa? Kita tonton setelah ini ya. Jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ibu Dr. Tri Isti Hartini SPD MPD. Lalu kita langsung saja sapa dulu narasumber. Halo Ibu. halo, Iya, bagaimana Ibu kabarnya? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya di luar hujan ya Bu ya, tapi Hujan dan dingin ya lumayan. iya. Baik. Sebelumnya kita akan baca profil singkat dulu untuk Ibu Isti ini. Yang pertama, nama panjangnya atau nama lengkapnya Dr. Tri Isti Hartini SPD MPD. Beliau ini adalah jabatannya itu lektor kepala atau 3D ya Bu ya golongannya. Lalu tempat tanggal lahirnya di Solo 13 September tahun 1975. Yang sekarang ini beliau itu fokus untuk menjadi dosen di fisika gitu. Mata kuliah yang beliau ampuh itu yang pertama ada fisika dasar 1, lalu mekanika, termodinamika, media pembelajaran fisika, metodologi penelitian, dan desain evaluasi dan penilaian IPA. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja ya ke pertanyaannya ya teman-teman dan Ibu. Oke, yang pertama, sebelumnya kan saya ini pernah baca gitu Bu di sosmed, kalau misalkan kalau ketika memasak mie di pegunungan itu dia itu lebih cepat mendidih gitu. Maksudnya lebih cepat matang gitu mie-nya. Menurut Ibu itu kenapa sih bisa air itu bisa lebih cepat mendidih di gunung? Padahal kan kalau kita lihat gunung tuh lebih dingin ya Bu ya. Boleh langsung jawab? Iya, Oke, bisa. baik teman-teman semua ya. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa sih mie itu lebih cepat mendidih dimasak pada waktu kita berada di pegunungan gitu ya? Padahal kalau kita lihat dari fenomena gitu, dari hukum fisika sendiri, bahwa tekanan di gunung itu ternyata lebih rendah daripada yang di permukaan air laut gitu ya. Sehingga kalau permukaan tekanannya itu rendah, otomatis suhu di sana tidak mencapai 100 derajat Celcius pada waktu mendidih. Jadi sehingga kalau kita masak mie itu lebih cepat mendidih, mungkin di sekitar suhu 90 dia sudah mendidih dan mie sudah mulai bisa dimasukkan gitu ya. Biasanya kan kalau kita belajar fisika tuh titik mendidih air itu 100 derajat 100 gitu ya. derajat, betul. Tapi ternyata 100 derajat itu berada di permukaan air laut. Kalau untuk di pegunungan atau di gunung gitu, itu justru dia karena tekanannya rendah, maka suhu mendidihnya itu tidak mencapai 100. Oh gitu. Itu tuh jawabannya teman-teman. Menarik ya. Lalu kalau misalkan kita titik didih air itu kan sebelumnya kita tahunya itu 100 derajat Celcius. Kenapa sih Bu sebelumnya itu kenapa bisa berubah-ubah gitu? Oke, baik, kan kalau di sistem konsep secara fisika itu titik didih acuannya ada di 100 derajat Celcius. Tapi kalau kita berada di permukaan yang berbeda, dataran yang berbeda ya, di antara dataran permukaan air laut dengan pegunungan itu berbeda, maka tekanannya tuh karena perbedaan tekanan ya. Kalau di permukaan air laut itu tekanannya lebih tinggi, sedangkan di pegunungan tekanannya lebih rendah, sehingga itu uap air untuk mencapai titik didih itu tidak mencapai 100. Nah, di pegunungan dia karena dia lebih rendah, maka suhu di sekitar 90 derajat itu dia sudah mendidih. Tapi dengan cepat mendidih itu tidak membuktikan bahwa mie yang kita makan itu dalam posisi dia sudah layak dimakan gitu. Jadi karena tahap kematangannya itu harus lebih lama kalau kita memasak di pegunungan atau di dataran tinggi. Jadi kalau misalkan air mendidih itu belum tentu matang sempurna ya Bu? Matang sempurna gitu ya, tapi dia sudah untuk layak makannya itu belum. Kalau di layak kesehatan di bidang kesehatan dia belum boleh dimakan. Tapi kan makanya kalau supaya dia bisa kita makan, maka kita mematangkan mie-nya itu harus lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Oh gitu. Jadi teman-teman sebenarnya memang secara mendidih itu lebih cepat, tapi secara matang itu bisa jadi harus malah lebih lama. Iya gitu. betul. Jadi dia harus memasaknya itu harus lebih lama kalau kita memasak mie di dataran tinggi.
Kalau misalkan tadi kan ada mie ya Bu ya, maksudnya kalau buat dimasak. Kalau ada nggak sih Bu contoh lain yang kurang lebih tuh berpengaruh di suhu sama tekanan ini Bu? Ada banyak ya. Jadi kalau misalnya kalau mie itu kan kita lebih seringnya memasak mie ya. Sebenarnya kalau kita berada di dataran tinggi, kita memasak itu jangan mie aja dulu ya. Jadi banyak yang bisa kita ganti selain menggunakan mie. Jadi kalau kita memasak nasi pun di pegunungan juga dia akan cepat matang, tapi lebih cepat dia lebih padat. Tapi kalau untuk tahap makannya itu dia harus menunggu yang lama. Jadi agak lama jadi bisa dimakan mungkin dengan cara kita menambahkan air. Kalau jadi air yang digunakan memasak di permukaan gitu ya di dataran yang lebih rendah itu sama itu harus selisihnya lebih banyak mereka merebusnya karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mematangkan si mie atau makanan yang lain gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman suka di mendaki itu ya, cari konsumsi makanan yang selain mie misalnya dengan coklat gitu ya. Coklat itu juga dia kan tahan lama, dia enteng juga. Terus dia kandungan energinya, mineralnya, ada vitaminnya juga lebih banyak. Jadi dia lebih mengenyangkan sebetulnya kalau. Jadi itu lebih praktisan. Atau mungkin dengan roti kering, jenis roti kering, nah, itu juga biasa digunakan atau dikonsumsi oleh kita yang pencinta untuk pendaki gunung gitu ya. Mencari yang lain kan dia juga lebih ringan ya dan lebih ringkas juga, lebih praktis gitu sudah. Tidak harus berhenti di mie gitu. Atau mungkin kita beralih ke minuman kemasan gitu atau makanan kemasan gitu yang siap saji ya, misalnya dengan boleh menyebutkan merek itu minum energen gitu Oh iya. Nah, itu dengan bisa kita menggunakan itu lebih praktis dan itu mengenyangkan gitu. Oh gitu. Bisa diganti. Kalau misalkan ini Bu, saya kan juga pernah baca selain itu kayak jemur pakaian, itu kan ada yang lebih kering sama yang enggak gitu ya. Kalau di apa namanya? Ternyata di pegunungan lebih lama atau lebih cepat gitu. Lebih cepat? Balik ya. Oke, jadi kalau menjemur pakaian itu sebetulnya kalau tingkat kecepatan supaya lebih kering adalah di permukaan yang lebih rendah. Jadi kalau di permukaan air laut gitu di dataran yang lebih rendah itu justru lebih cepat karena kan cahaya matahari yang masuk dia langsung dia menembus ke dari tekanan yang lebih tinggi gitu kan gitu. Kalau misalnya di pegunungan kan karena tekanan yang lebih rendah justru menjemur pakaian itu justru lebih lama. Nah, kenapa dia lebih cepat? Mungkin dari pengaruh dari angin. Karena di dataran tinggi anginnya lebih kencang. Nah, sehingga yang memicu baju itu lebih cepat kering itu adalah si anginnya gitu. Gitu. Tapi biasanya bajunya lebih dingin gitu. Lebih dingin, tapi dia lebih cepat kering. Jadi dia pengaruhnya bukan dari pemanasan gitu ya. Baik sih Bu. Menurut Ibu kalau misalkan apa sih kita pentingnya tuh buat tahu tentang fenomena kayak misalnya fenomena alam kan biasanya kita cuma lihat oh ini begini gitu, nggak terlalu melihat dari sisi fisikanya gitu Bu. Menurut Ibu apa sih pentingnya kalau misalnya kita melihat sesuatu itu bisa dari kacamata fisikanya gitu Bu. Misalnya kayak tadi mie gitu kan, terus jemur pakaian gitu. Jadi sebetulnya untuk fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari itu ya terutama misalnya dari pengaruh tekanan. Dan tekanan yang lebih rendah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya kita sering naik gunung gitu ya, itu kan kita berada di tekanan yang rendah. Tekanan yang rendah berarti suhunya juga lebih dingin. Jadi itu kalau bagi kenapa pendaki suka menggunakan baju yang hangat gitu ya? Karena kalau kita semakin tinggi gitu ya, maka yang terjadi kalau di segi kesehatan itu justru membuat kita sesak nafas ya. Jadi gangguan pernafasan, terus kemudian juga bisa juga kita menjadi cepat lelah, dan yang lebih sering itu biasanya dia pusing. Ya, jadi kalau misalnya mendaki, orang-orang yang tidak biasa mendaki, nah dia tiba-tiba mendaki, maka dia juga yang dialami itu biasanya lebih sering yang terserang adalah pusing, kemudian dia lelah, dan yang terakhir itu yang biasanya adalah gangguan pernapasan atau sesak gitu. Karena perbedaan tekanan. Nah, terus itu yang menyebabkan kenapa kalau orang yang naik ke gunung tuh dia harus menggunakan penghangat gitu ya, harus banyak minum air putih gitu ya sebagai untuk karena yang jelas kalau di dataran tinggi itu oksigennya juga lebih sedikit gitu ya daripada yang di. Menurut Ibu bagaimana sih cara biar agak orang awam ini tuh ketika nerima informasi tuh nggak langsung ditelan mentah-mentah gitu, maksudnya biasanya kan ada yang suka bikin fakta gitu Bu di TikTok, fakta kalau misalkan ternyata di gunung es tuh seperti ini misalnya gitu, itu biar mereka tidak langsung menelan mentah-mentah itu bagaimana Bu? Karena kan sekarang gampang banget ya informasi banyak masuk gitu ya yang terima. Masuk. Jadi nanti mungkin kalau kita adalah tentunya teman-teman yang bergerak atau mempelajari fisika ya tentunya, jadi mensosialisasi ke masyarakat itu begitu menerima suatu informasi yang
itu benar atau tidak, maka kita banyak mensosialisasikan untuk memberikan pengertian ke mereka yang lebih mudah gitu ya. Misalnya apa yang penyebabnya tiba-tiba kok ada orang tidur di bawah pohon tiba-tiba besoknya mati, wah ternyata ada penunggunya di situ atau ada hantunya yang membuat dia jadi mati gitu. Padahal kalau secara fisika itu dilihat dari si orang yang tidur di bawah pohon itu mungkin ya kekurangan oksigen, karena kalau pada malam hari kan tumbuhan itu dia membutuhkan oksigen, sedangkan kita juga sama-sama butuh, akhirnya rebutan kan. Nah, karena pori-pori kita kan pernapasan kita hidungnya hanya dua lubang, sedangkan pohon itu kan banyak pori-porinya, sehingga kita berebutan oksigen. Jadi yang menyebabkan itu dia mati lemas di bawah pohon itu bukan karena penunggu yang membuat dia mati ya, tapi karena memang dia berebutan oksigen dengan si pohon tadi. Jadi dia mengalami gangguan pernapasan karena berebutan tadi. Ya, termasuk juga kenapa sih di gunung itu orang harus banyak persiapan gitu ya, orang tiba-tiba mati, tiba-tiba pingsan, padahal itu karena kondisi tiap manusia kan berbeda-beda, bukan karena gangguan hantu atau gangguan yang berada di pegunungan situ ya, karena mungkin penyebabnya banyak ya, mungkin kondisi alamnya tidak memungkinkan atau mungkin pas itu ada hujan gitu. Kalau hujan kan juga banyak sekali halangan yang ada di situ ya, tekanan udaranya, suhunya gitu. Mungkin itu. Tadi seru banget ya membahas tentang fenomena ini, sebenarnya fenomena kenapa sih masak mie di gunung itu lebih cepat dibandingkan kita biasa masak di rumah. Karena kan tadi ternyata tuh ada tekanan yang mempengaruhi, jadi suhu titik didih air itu berbeda di rumah sama di gunungan. Itulah kenapa mungkin kesannya mendidih tapi belum tentu itu mateng guys gitu. Fenomena alam apa sih yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari gitu? Fenomena alam fisika terutama. Oke, baik, kita sering lihat ya Mbak Alia tuh kalau ada terjadinya pelangi. Biasanya orang menyebutkan bidadarinya sedang, itu jembatannya bidadari gitu ya. Iya, Padahal kalau dalam fenomena fisika kenapa terjadinya pelangi di situ? Ternyata itu kalau pelangi itu terjadi hujan itu berada atau jatuh di depannya matahari. Jadi matahari hujan jatuh jadi sehingga radiasi atau pancaran dari matahari itu dia menembus dari tetesan-tetesan air. Nah, air itu kan kita biasanya kita warnai dengan putih ya. Nah, warna putih itu menyebar sehingga muncullah warna-warni. Jadi orang melihat adanya kilasan matahari pelangi di situ sebagai jembatan si bidadari. Padahal terjadinya fenomena pelangi adalah hujan tepat jatuh di depan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari yang dipancarkan menembus tetesan air sehingga dia memblaur ya menjadi warna-warna pelangi. Mungkin karena gitu. Terlalu cantik dibilangnya jadi jembatan bidadari gitu ya di pelangi. Terus ada juga yang terjadi dengan petir dan guntur ya. Kalau misalnya terjadi petir, orang taunya wah ini ada yang marah nih ya gitu, atau Allah marah atau Tuhan marah ya, dengan terjadi petir atau guntur. Padahal petir dan guntur itu terjadi karena lompatan elektron yang ada di alam kita. Itu juga dari pengaruh tekanan pada waktu hujan, mau terjadi hujan. Jadi biasanya kan petir dan guntur itu terjadi sebelum hujan, sebelum jatuh. Nah, terjadinya petir karena tekanan udara di bumi di atas di atmosfer gitu, dia tekanannya lebih tinggi daripada yang berada di bumi, sehingga terjadi guntur itu berbunyi ya, loncatan-loncatan dari pengaruh elektron positif negatif yang banyak. Nah, dia berbenturan sehingga terdengar pelangi. Petir. Nah, petir itu kan terjadinya cahayanya dulu atau suaranya dulu? Jadi ini cahayanya dulu, karena kalau yang terjadi bunyinya dulu orang akan pingsan langsung takut berlari. Tapi kalau cahayanya dulu dia mempersiapkan, begitu terlihat petir dia cepat-cepat buru untuk lari menghindar. Tidak ada begitu petir cahaya muncul dia cepat-cepat menyamperin petirnya, tapi pasti dia berlari. Itu fenomena yang sering terjadi. Oh, Tuhan marah nih, sehingga mereka cepat-cepat atau dewanya marah gitu. Padahal itu terjadi karena tekanan udara juga yang bermain di situ di atasnya. Itu mungkin contohnya Mbak Alia ya. Menarik banget tuh teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya ada pelangi, tahu ya itu kenapa? Karena ya ada pantulan dari tadi air hujan itu, gak mungkin kan tiba-tiba ada bidadari, mana dicari bidadarinya gitu. Terus juga tadi petir apa guntur itu mungkin fenomena alam yang bisa ngasih tahu ke kita juga kalau misalkan ada cahaya itu bagus, karena cahaya dulu jadi kita tahu sebelum habis itu bunyi. Karena biasanya tuh itu kalau ada suka yang kayak ini lamanya berapa detik nih gitu dari antara jarak cahaya ke bunyinya gitu. Baik. Selanjutnya kita akan ke segmen aspirasi. Ini ada beberapa aspirasi dari teman-teman mahasiswa aktif gitu ya Bu.
Mohon agar informasi penting yang berkaitan dengan program studi fisika disampaikan langsung kepada mahasiswa prodi fisika secara khusus sehingga tidak terjadi keterlambatan atau ketertinggalan informasi. Yang kedua, tolong masifkan penyebaran informasi, itu sama ya tadi yang pertama. Lalu yang ketiga, mohon dipertimbangkan untuk membuat kebijakan khusus yang memperbolehkan mahasiswa program studi fisika menggunakan laboratorium hingga malam hari untuk kegiatan belajar bersama. Itu, Bu. Oke, baik. Kalau untuk kebijakan dari program studi pendidikan fisika untuk informasi yang harus diterima mahasiswa itu sebetulnya kan biasanya kita menginformasikan di grup ya, forum grup. Tapi di sini juga kita pihak dosen juga mendapatkan informasi dari Kaprodi yang bisa disampaikan kepada mahasiswa. Jadi untuk info-info kayak misalnya keterlaksanaan PLP gitu ya, atau magang, atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan jembatan untuk menginformasikan itu sebetulnya sudah ada. Jadi teman-teman bisa langsung saja berinfo via grup atau kadang bertanya langsung dengan dosennya gitu ya. Karena kalau pelaksanaan PLP kan sudah sesuai yang diatur di fakultas gitu ya pelaksanaannya. Jadi siswa-siswa biasanya sih mahasiswa yang ikut aktif juga bertanya gitu ya. Jadi bertanya tidak harus dengan prodi saja, bisa juga dengan bertanya dengan dosen yang berkaitan dengan kegiatan magang ataupun PLP gitu ya. Terus untuk kebijakan dari kampus ya dari prodi dalam penggunaan laboratorium sebetulnya teman-teman bisa menggunakan laboratorium itu menginap gitu atau menggunakan dalam waktu lama asalkan itu tadi sesuai dengan prosedur. Jadi teman-teman bisa mahasiswa langsung ke ketua labnya gitu dengan Bu Wahyudian berizin ke sana atau bersurat menyatakan di kapan menggunakan lab itu digunakan. Nah itu biasanya bisa ada fasilitas untuk bisa digunakan ya karena kan fisika itu kalau di laboratorium kegiatannya itu kan full gitu ya. Kita bisa menggunakan secara intens untuk beberapa untuk minat atau asalkan prosedur itu untuk surat izinnya atau belapornya itu jelas. Itu saja sih sebetulnya. Baik, terima kasih Ibu Isti untuk tanggapan aspirasinya. Tidak terasa ya Ibu, obrolan kita hari ini kayak seru banget sebenarnya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya sendiri pun juga dapat jawaban gitu karena yang tadi tentang mie di gunung itu masak di gunung dengan masak di rumah gitu ya. Semoga tadi pembahasan dari Ibu gitu bisa teman-teman tuh bisa mendapatkan insight baru tentang fisika juga. Baik, terima kasih kepada Sobat Fisika yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir dan juga setia menemani kami di episode kedua ini. Semoga cerita hari ini bisa memberikan gambaran dan juga semangat baru, terutama buat teman-teman yang sedang atau menjalani perjalanan di jurusan pendidikan fisika ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Himavi @himaviuhamka dan subscribe channel YouTube Himavi Uhamka. Aku, Rahma Alia Sumediana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.